Shalom Youth Fire. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Aku harap teman-teman dimanapun kalian berada tetap luar biasa. Hari ini mari kita sama-sama mau mulai kebaktian online kita. Mari kita sama-sama siapkan hati, siapkan jiwa kita. Mari saya ajak semuanya untuk tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai kebaktian kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saya ajak semua yang sudah bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Kiara pasakara layara 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 layara. Kiara pasakara layara 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 layara. We worship you. We worship you. Kiara pasakara layara layara layara. Kiara patasakara layara layara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiara papa sekiriri. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. And Omega. You are Alpha. You are Alpha And Omega. and Omega. Sekali lagi, you are Alpha. You are Alpha and Omega. Sekali lagi, you are Alpha. Are Alpha and Omega. We worship you. We worship you. Our Lord. You are worthy. You are worthy to be praised. We give you all, my God. We give you all the glory. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. say you are Alpha. You are Alpha And Omega. and Omega. You are Alpha. You are Alpha And Omega. and Omega. 'Cause you are Alpha. You are Alpha
Omega. Sekali lagi you are Alpha and Omega. We worship you, my God. We worship you. 'Cause you are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. The glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. 'Cause you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. 'Cause you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Kami sembah Engkau, kami puji tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar menyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Hari ini kami mau belajar menyembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before.
It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. One more time, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Oh, my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh My soul, my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Shalom saudara, mari kita sekali lagi kita mau datang di hadapan Tuhan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami sekali lagi mau berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup setiap kami. Tapi ajari kami untuk benar-benar menjadi anak-anak-Mu. Ajari kami untuk menjadi anak-anak muda Kristen yang benar di hadapan-Mu. Supaya Kau dapati ketika akhir nanti Kau dapati kami setia sampai garis akhir. Dan hari meminta Tuhan turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian dalam hidup setiap kami. Buat kami bisa mengerti dan buat kami bisa memahami segala sesuatu. Dan hari kami mau berkata biar sekali lagi kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua siap diberkati sama-sama katakan amin. Oke. Saudara, hari ini saya akan mulai dengan perkataan dari seorang penulis terkenal. Penulis ini bernama A.W. Tozer. Saudara, setahu saya dia sudah lama pulang ke surga. Saudara, tapi dia menulis buku yang sangat bagus. Dan salah satu tulisan di bukunya yang hari ini saya mau bacakan di depan saudara semua. Dia berkata, the true child of God can love and grow in circumstances that are wholly unfavorable to such life and growth. Outward circumstances can help a little or none in a Christian spiritual life. Anak Tuhan yang sesungguhnya, anak Kristen yang sesungguhnya bisa tetap mencintai, tetap bisa mengasihi, tetap bisa bertumbuh dalam kondisi bahkan ketika kondisinya itu tidak mendukung untuk sebuah kehidupan untuk kita bisa mengasihi dan kita bisa bertumbuh dalam Kristus. Dan dia berkata karena kondisi di luar seharusnya tidak bisa berefek berdampak apapun dalam kehidupan orang Kristen secara spiritual. Saudara, dia berkata
Karena ketika kita dalam kondisi apapun, Tuhan itu memberikan private supply from above. Soalnya dia berkata, seharusnya anak Kristen dimanapun mereka berada, tidak ada satupun tempat di mana Tuhan letakkan mereka di sana, mereka justru mati. Tapi dimanapun mereka diletakkan oleh Tuhan, mereka akan bertumbuh, mereka tetap bisa mengasihi, bahkan mereka akan menjadi seorang pemenang yang luar biasa dan ajaib. Dan hidup mereka tidak tergantung dari local climate. Hidup mereka tidak tergantung dari musim yang terjadi di tempat itu. Tapi mereka, they bring their own climate. Mereka itu, orang Kristen itu membawa musim mereka sendiri, dan itu tidak terpengaruhi dan tidak bisa kena dampak dari kondisi atau musim di luar atau di mana tempat mereka tinggal. Karena orang-orang Kristen punya private supply from above, punya sebuah supply atau sebuah amunisi dari atas yang belum tentu orang lain itu punya. Saudara, tapi ketika kita mau punya private supply turun dalam hidup kita, kita perlu punya hubungan antara bapak dan anak dengan Tuhan. Kita perlu punya hubungan sonship antara bapak dengan kita. Saudara, mari kita buka di Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau supply ini, ketika kita mengetok pintu dibukakan, kita meminta itu diberi. Saudara harus punya hubungan sonship dengan Tuhan, sebuah hubungan antara bapa dengan anak. Kita tidak bisa lagi menganggap Tuhan cuma sekedar menjadi raja, tapi kita harus menganggap dia sebagai bapak kita yang kita hormati, yang kita kasih, sebuah figur yang membuat akhirnya kita bisa melayani dengan sukacita, karena seperti kita sedang melayani bapak kita sendiri. Galatia 4 ayat yang kelima dan ayat yang ke-10. Saya bacakan dari terjemahan The Passion. Firman Tuhan berkata, "Yet all of this was so that he would redeem and set free all those held hostage to the written law, so that we would receive our freedom and a full legal adoption as his children." Dia berkata, dia menebus supaya kita dibebaskan dari semua tahanan apapun, dari hukum-hukum, supaya kita menerima kebebasan dan kita bisa benar-benar fully legal been adopt. Kita diadopsi secara sah menjadi anak-anak Kristus. And so that we would know for sure that we are his true children. Supaya kita mengerti dengan yakin, dengan percaya bahwa kita adalah anak-anaknya. God released the spirit of sonship into our hearts, moving us to cry out intimately, "My Father, you are our true Father." Dan Tuhan melepaskan akan sebuah spirit of sonship kepada setiap hati-hati dari anak-anaknya, untuk membuat setiap kali kita berdoa, kita berteriak dengan sebuah keintiman, kita berkata, "Bapakku, engkau adalah Bapakku yang sejati." Now we are no longer living like slaves under the law, but we enjoy being God's very own sons and daughters. Kita tidak lagi hidup menjadi budak, dan tidak menjadi lagi, atau orang selalu berkata, babu di bawah sebuah hukum, tapi kita menikmati menjadi anak-anak Tuhan. We become the sons and the daughter of God. And because we are his, we can access everything our Father has. For we are heirs of God through Jesus the Messiah. Dan karena kita adalah miliknya, kita adalah anak-anaknya, kita punya akses, kita punya sebuah jalan untuk mengambil, untuk menerima semua apa yang Bapa di surga kita punya. Karena kita adalah the heirs, kita adalah pewaris-pewaris Tuhan karena Kristus. Saudara, dan kemudian firman Tuhan berkata, "Before we knew God as our Father and we become his children, we were unwitting servant to the powers that be, which are nothing to compare to God. But now that we truly know him and understand how deeply we are loved by him,
Why would we even for a moment consider turning back to those weak and feeble principles of religion as though we were still subject to them? Ketika kita hari ini kita benar-benar mengerti, mengenal akan pribadi Bapa, kita mengerti, menyadari bagaimana dalamnya cinta Tuhan dalam hidup setiap kita. Masakah kita masih perlu untuk melihat ke belakang, consider, mempertimbangkan akan untuk kita kembali ke hidup yang lama, mempertimbangkan untuk kita hidup dengan masa lalu, kita hidup dengan situasi yang lama, kita hidup dengan dosa yang lama, kita hidup dengan karakter yang lama. Karena ketika kita mengerti bagaimana kita dicintai oleh Tuhan, untuk kepikir aja enggak? Nah, firman Tuhan berkata, why would we want to go backwards into the bondage of religion, scrupulously observing rituals like special days, celebration of the new moon, annual festival, and sacred years. Ketika kita mengerti kita adalah anak-anak Tuhan, saudara, untuk membalik, untuk menjadi sekedar rutinitas roh agamawi aja tidak mau. Hubungan sonship bukan berarti membebaskan kita. Oh, artinya aku boleh berbuat dosa, aku boleh lakukan ini dan segala macam. So, ketika engkau punya hubungan ini, itu engkau akan punya perasaan di mana engkau mencintai Tuhan dan engkau tidak mau mengecewakan Tuhan. Dan perasaan itu membuat akhirnya kita mentaati perintah-perintahnya bukan karena paksaan, tapi karena cinta. Saudara, dan bahkan dalam kehidupan setiap keluarga kita punya yang namanya peraturan dalam keluarga kita. So, seperti saya berikan contoh dalam keluarga saya, papi saya punya peraturan dan mami saya punya peraturan adalah engkau boleh bebas mau pulang jam berapapun, engkau mau bebas pulang subuh, malam pun sekalipun bebas, asalkan jelas perginya kemana, asalkan jelas itu untuk pelayanan. Dan percayalah semasa hidup saya habiskan waktu saya di gereja. Sekolah gereja pulang, sekolah gereja pulang. Dan papi saya tahu itu karena saya update papi saya di mana dan segala macam. Tapi kemudian yang kedua, mami saya punya peraturan adalah kalau kamu punya gebetan atau pacar, kamu tidak boleh pergi hanya berdua, harus bertiga. Dan itu diterapkan juga untuk cici saya. Dan ketika cici saya pacaran dengan Ko Erik, maka saya ada di situ sebagai obat nyamuk satu di dalam karena mengikuti perintah dari mami saya. Bahwa tidak boleh berdoa, harus bertiga. Sudah ketika ada peraturan itu, sudah percayalah seringkali kita gerundel. Oke, kita rebel sometimes. Kita masih muda, kayak masih bocah mungkin. Kayak enggak enak gini-gini. Tapi ketika engkau tahu di balik itu, kenapa mereka buat rules itu? Karena mereka mengasihi kita. Masakah kita tidak lakukan itu dengan kasih dan cinta? Karena kita tahu kita itu dikasihi. Saudara, ketika kita punya hubungan sonship ini, tidak akan lagi ada perasaan kita dibabukkan Tuhan. Saya ngerti maksudnya? Saudara, ketika kita pelayanan, ketika Tuhan perintahkan A, B, C, D, dan F sampai Z, saudara, sering kali kalau kita tidak punya hubungan ini, maka kita akan merasa dibabukkan Tuhan. Tapi pada kenyataan ketika kau punya hubungan ini, engkau akan berkata ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa yang belum tentu aku bisa dapatkan kembali, dan aku mau lakukan ini untuk menyenangkan hati Bapakku. Saya berikan contoh, saudara, papi saya suatu malam mungkin jam 12 malam, jam 1 malam, tiba-tiba papi saya lapar. Saudara, semua orang sudah tidur, tinggal saya yang belum tidur. Papi saya chat saya, dia tanya, kamu sudah tidur belum? Saya bilang belum. Saya bilang, kenapa Pi? Papi bilang, mbak semua sudah tidur, tapi papi lapar. Boleh nggak bikinin telur kecap buat papi? Saudara, saya berkata, Pi, tapi kalau saya yang masak pasti ada gosongnya. Saya berkata. Dan papi saya berkata, oh it's okay, tambah gosong tambah enak. Saudara, hari itu tanpa saya merasa dibabukan oleh papi saya dengan happy saya turun. Saya ke dapur karena saya merasa ini adalah sebuah kehormatan bisa memasakkan telur kecap buat papi saya yang sedang kelaparan. Pasti saya akan jadi anak kesayangan. Itu pikiran saya. Sudah saya lakukan itu dengan penuh semangat. Saya bikinkan, saya ambilkan nasi, saya antarkan ke dalam, dan saya keluar lagi, saya ambilkan minum, saya serve yang terbaik yang saya bisa. Tapi tidak ada muncul perasaan dibabukan oleh papi saya karena saya lakukan itu karena cinta. Saya punya sebuah hubungan dengan papi saya antara bapak dan anak yang mungkin melebihi dari yang lain. Saya punya sebuah hubungan relationship yang spesial yang membuat akhirnya apapun perintahnya,
tidak membuat saya merasa dibabukkan, tapi saya akan merasa sebuah kehormatan, sebuah rasa bahagia yang luar biasa. Dan pernahkah kau mengerti kekristenan bukan tentang agama? Kekristenan adalah tentang hubungan, relationship kita dengan Tuhan. Dan hari ini saya ingin bertanya dengan saudara, siapakah Tuhan dalam hidupmu? Sudahkah dia menjadi bapak dalam hidupmu? Atau dia masih sekedar menjadi penyelamat, juru selamat dan sekedar menjadi raja? Tapi hari ini dia belum menjadi bapak dalam hidupmu. Saudara, hari itu di Kaisar Filipi Tuhan bertanya kepada semua murid-muridnya. Dia bertanya, siapakah aku ini? Nah, semua menjawab, oh, engkau penyembuh, engkau penolong dan segala macam. Tapi hari itu Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Nah, ketika hari itu Petrus memberikan jawaban yang begitu tepat. Dan hari itu Tuhan berkata, maka diberkatilah Petrus, dia akan menjadi batu karang yang teguh. Dan maut pun tidak akan pernah mendekat kepadamu. Dan berkat kehidupan itu yang mengalir dalam hidup Petrus. Saudara, ketika kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, maka berkat kehidupan batu karang itu yang akan mengalir dalam hidupmu. Dan maut tidak pernah bisa mendekat dalam hidupmu. Dan hari ini saya berdoa engkau merenungkan di tempatmu masing-masing. Sudahkah dia menjadi bapak dalam hidupmu? Siapakah dia dalam hidupmu? Karena ketika engkau bisa jawab ini dengan benar, maka saya tahu berkat itu, kehidupan itu yang akan mengalir dalam hidup setiap kita. So mungkin engkau berkata, tapi kau punya figur bapak yang baik. Aku gak tahu punya figur yang bapak yang baik. Bapakku buruk dan segala macam. So dan hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan, bapak di dunia kita memang tidak sempurna. Even papi saya tidak sempurna. Tapi kita perlu menyadari satu hal dan perlu mengingat bahwa kita punya Bapa di surga yang lebih sempurna, yang mencintai kita lebih dari keluarga kita sendiri. Kita harus mengingat bahwa kita punya Bapa di surga yang tidak akan pernah memberi kita ular saat kita meminta ikan. Tidak akan memberi kita batu saat kita minta roti. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu apa yang kita mau, dan dia Tuhan yang mengasihi kita apa adanya. Dan hari ini sekali lagi saya mau berkata, Jesus loves you, period. Tidak ada but, tidak ada tapi, tidak ada apapun, tidak ada koma. Jesus loves you, titik. Dan hari ini kalau engkau berkata, aku gak punya figur bapak, kau masih punya bapak di surga yang mencintai engkau dengan luar biasa dan ajaib. Dan sekali lagi ketika engkau punya hubungan ini dengan Tuhan, maka musim apapun dalam hidupmu tidak akan mempengaruhi yang di dalammu. Kondisi di luarmu tidak akan mempengaruhi kualitas di dalammu. Kondisi di luar tidak akan mempengaruhi yang sejati yang di dalammu. Jadi seperti yang Tuhan katakan dalam hidup saya akhir-akhir ini, dia berkata, nak, hidupmu itu harus kayak termos. Mau di luar kondisinya kayak apapun tidak bisa mempengaruhi yang di dalam. Mau di luar lagi dingin, beku, tapi kalau di dalammu masih ada api, itu akan tetap menyala sampai garis akhir. Mau yang di luar lagi penuh dengan kemarahan, kalau di dalammu penuh dengan cool spirit dan ketenangan, dengan roh pengertian, maka itu akan tetap engkau menjadi orang yang tenang dan engkau menjadi orang yang cool spirit. Tapi ketika engkau membiarkan dirimu hancur, saudara, termos itu, kalau saudara mau suhu di luar mempengaruhi di dalam, coba engkau hancurkan termosmu, engkau coba banting ke batu. Kau coba banting ke batu, dan ketika itu membuat ada seperti peyokan atau ada sebuah retakan. Jadi kalau hari ini kau ingin supaya kondisi di luar itu membuat akhirnya berdampak pada yang di dalam, saudara, ini tidak tanpa disengaja termos saya kelindes. Saya nggak tahu juga kelindes apa, tapi ini kelindes lah. Saudara, ini buat kayak peyok. Saudara, ada retakan di sini, dan ini membuat suhu di luar itu masuk ke dalam. Dan suhu yang di dalam keluar. Membuat akhirnya termos ini rusak dan tidak berfungsi lagi. Dan ujung-ujungnya ini akan menjadi sama dengan botol yang lain. Ketika suhu di luar panas, yang di dalam mau dingin lama-lama akan ikut panas. Kalau yang di luar dingin, yang di dalam panas lama-lama ini juga akan ikut dingin. Sejauh hidupmu terus-terusan kau biarkan hancur. Hancur dengan apa? Engkau terus menyalahkan orang lain. Karena ketika kau terus menyalahkan orang lain, itu sebenarnya kau sedang menyerah. Karena seringkali saya berkata demi kasih Tuhan, kita sulit untuk menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa kamu rusak karena orang itu? Kenapa kamu begini? Karena keluargaku begini. Kenapa kamu ketunjuk orang lain? Kamu mulai salahkan orang lain.
Tapi ketika engkau salahkan orang lain, artinya engkau sudah membiarkan termosmu menjadi rusak dan membiarkan suhu di luar masuk ke yang dalam. Soalnya ketika kau biarkan itu, artinya engkau sudah mengangkat akan bendera putih. Dalam peperangan artinya apa? Engkau menyerah. Detik engkau menyalahkan orang lain, detik itulah artinya engkau menyerah dengan keadaan. Engkau menyerah dengan hidupmu. Entahnya engkau menyerah dan engkau menyerah untuk sebuah kekalahan yang besar. Dan hari saya mau berkata demikian, Tuhan, stop menyalahkan orang lain. Stop menyalahkan kondisimu. Stop menyalahkan siapapun. Tapi mulai koreksi dirimu yang di dalam. Dan berkata, Tuhan, beresi aku. Benahi hatiku. Buat supaya aku mengerti di mana titik kesalahanku. Saudara, ada banyak orang di dunia yang sudah membuktikan bahwa kondisi apapun di luarnya tidak menghentikan yang di dalam. Saudara, mungkin kalian mengerti orang ini, Nick Vujicic. Dia adalah orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tetapi hari ini dia jadi motivator yang luar biasa. Dia punya keluarga yang begitu indah, dia punya anak. Hidupnya luar biasa, dia bisa membangkitkan semangat banyak orang. Padahal dia sendiri pun kondisi seharusnya dialah yang disemangati, tapi dia memilih untuk menyemangati orang lain. Dia tidak biarkan kondisinya menghancurkan yang di dalam. Fanny Crosby, kalau saudara pernah mengerti, dia adalah seorang wanita yang buta dari kecil. Hari itu dia dokter salah menyuntikkan atau I don't know lah sudah. Tapi kemudian infeksi pada matanya dan segala macam, akhirnya dia buta dari kecil. Dan ketika itu, tapi ini perkataannya, di umur 8 tahun dia menulis sebuah puisi. Dia mengarang sebuah tulisan 8 tahun. Dia berkata, "Oh, what a happy child I am, although I cannot see." Oh, lihatlah bagaimana aku adalah anak yang bahagia sekalipun aku tidak melihat. I'm resolved that in this world contented I will be. How many blessings I enjoy that other people don't. So weep or sigh because I'm blind. I cannot nor I want. Dia berkata, banyak orang tidak bisa merasakan apa yang kurasakan. Dan ini adalah sebuah blessing. So kalau hari kita di posisinya, kita akan berkata ini sebuah kutukan. Tapi 8 tahun dia berkata, ini adalah blessing yang orang lain tidak bisa merasakan. Dan dia berkata, aku tidak bisa merasakan sedih karena aku selalu bahagia. Dan Fanny Crosby ini bahkan diwawancarai hari itu. Dia berkata, jika aku punya sebuah pilihan, dia berkata, aku akan tetap untuk memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah juru selamatku. Saudara, Fanny Crosby adalah orang yang ayahnya meninggal dari sejak dia kecil. Ibunya single mother, dia berjuang untuk memberikan nafkah buat anaknya. Fanny tinggal dengan neneknya dari kecil dan dikenalkan dengan Tuhan. Saudara tahu, meskipun dia buta dari kecil, dia menciptakan 9.000 lagu himne. Dan setiap harinya dia buat 7 lagu himne, setiap harinya. Dan total semuanya sampai dia meninggal, dia buat 9.000 himne yang hari ini tersebar luas di seluruh Amerika dan Eropa. Saudara, itu tersebar begitu luas. Seseorang yang buta, ya dia punya 1000 macam alasan untuk marah, kecewa dengan Tuhan. 1000 macam alasan untuk menyalahkan orang lain. Dia bisa salahkan dokter. Tapi hari itu dia memilih untuk tidak marah, tidak menyalahkan orang lain. Dia memilih untuk mengucap syukur. Dan hari ini dia menjadi orang yang sangat begitu bersejarah. Yang ketiga ada Bethany Hamilton. Kalau saudara mungkin pernah dengar, orang ini adalah server, keluarganya Kristen. Dan hari itu ketika dia umur 13 tahun, dia sedang berselancar di laut, tiba-tiba ada hiu. Dan itu memakan hampir semua tangannya. Saudara, dan dia kehilangan 60-70% darahnya, dia hampir mati. Saudara. Tapi hari itu dia diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, dan hari itu kondisi itu saya tahu dia hanya butuh 2 bulan. Dia bangkit, dia kembali lagi ke laut. Saudara, dan dia coba semaksimal mungkin. Dia coba latih tangannya yang tersisa. Dia coba untuk terus berselancar tanpa satu tangan. Saudara, berselancar dengan 2 tangannya susah. Apalagi cuma 1. Tapi hari itu dia membuktikan dengan luar biasa. Dia bangkit, dia bahkan sempat misionaris pergi membantu orang-orang yang sedang mengalami tsunami hari itu. Tapi hari itu dia membangkitkan jiwanya lagi. Dan dia tidak menyalahkan siapapun, dia tidak menyalahkan siapapun kondisinya, bahkan dia tidak menyalahkan.
Tapi dia memilih untuk bangkit dan dia terus ikut lomba. Dan dia menangkan banyak championship. Kalau saudara mau filmnya, dia ada film Soul Surfer. Tapi setahu saya ada film baru lagi, Unstoppable. Itu menceritakan tentang kisah dari Bethany Hamilton. Saudara, orang-orang ini sudah menunjukkan bagaimana hidup mereka bisa menyalahkan kondisi dan orang lain. Tapi mereka memilih untuk tidak. Dan disitulah letak kekuatan mereka. Dan membuat mereka terus maju dan menjadi orang-orang yang ajaib. So the greatest Christian have come out of hard times and tough situation. Orang-orang Kristen yang hebat itu dilahirkan dari kondisi yang sulit, dari kondisi yang tough, kondisi yang berat. Karena tribulasi yang mereka alami itu adalah sebenarnya proses untuk menyempurnakan roh yang ada di dalam kita. Untuk kita bisa lebih percaya kepada Tuhan daripada yang lain. Dan menyadarkan kepada kita, saudara, bahwa badai apapun tidak bisa menghentikan kapal hidup kita. Kecuali kita yang menghentikan kapal kita sendiri. Saudara, sebuah pencipta pesawat, dia menciptakan pesawat dengan dia menghadapi akan sebuah masalah, yaitu tekanan gravitasi. Tapi dalam tekanan gravitasi dia pakai itu untuk membuat pesawat dan menciptakan gravitasi, itulah yang mengangkat pesawat. Tekanan itu yang mengangkat pesawat untuk terus bisa stabil ada di atas udara. Saudara, apapun yang terjadi, kita bisa putar balikan untuk menjadi kekuatan yang ajaib. Tapi kita harus berhenti untuk stop blaming others. Kita harus berhenti untuk menyalahkan kondisi kita. Kita harus berhenti untuk menyalahkan siapapun dalam hidup kita. Karena percayalah, seringkali bukan salah mereka. Mau mereka pun jahat, meskipun mereka jahat, meskipun mereka dengan kondisi kita sangat buruk, tapi hidup adalah pilihan. Dan kitalah yang akan menentukan pilihan hidup kita. Saudara, saya akan tutup dengan kisah ini. Suatu hari saya pergi ke Samarinda. Saya ada di sebuah KKR, dan hari itu terjadi KKR kesembuhan ilahi. Dan yang datang bukan orang-orang tua, tapi anak-anak sekolah SMP dan SMA. Dan hari itu tiba-tiba datang satu anak duduk di kursi roda. Dia datangi saya. Dan mamanya berkata, "Kak, bisakah kamu doakan anak saya?" Dan ibu ini mulai cerita, dia mulai berkata, sebenarnya anak saya lahir dengan kondisi normal. Tapi kemudian dokter salah suntik. Dan membuat akhirnya dia lumpuh. So ketika itu hati saya cukup hancur. Karena saya tahu, saya berkata, Tuhan, ini sebuah bencana lah. Dia lahir dengan kondisi sehat, dia bisa lari-lari kemana-mana, dan tiba-tiba satu suntikan membuat fatal, dan hari itu dia lumpuh di kakinya. So saya doakan, hari itu saya sampai nangis. Saya doakan, saya serius, saya berkata, Tuhan tolongilah. Dan ini bukan kesalahannya dia. Tapi kemudian tiba-tiba anak ini lihat saya, dan dia cuma tersenyum. Dia coba berdiri, dia coba bangkit, tapi kenyataannya hari itu dia belum berdiri. Dan hari itu saya cuma duduk di kursi roda, saya cuma duduk. Saya coba setara dengan dia dan saya tanya. Saya bilang, "Dek, apakah kamu gak marah dengan Tuhan? Apakah kamu tidak marah dengan suster atau dokter yang menyuntikkan kamu? Ini kan bukan kesalahanmu, tapi ini kan kesalahan manusia. Kamu marah gak dengan Tuhan?" Dan jawaban anak ini begitu menyentuh hati saya. Dia berkata, "Kak, saya gak marah sama sekali itu. Tapi saya mengucap syukur kalau saya masih bisa hidup, saya pun mengucap syukur." Dan perkataan itu menampar saya berkali-kali. Sampai hari ini ketika saya ingat itu, saya terus tertampar dan saya berkata, Tuhan, ampuni aku yang seringkali tidak mengucap syukur ini. Dan hari itu saya berkata, saya ingin memutuskan, saya tidak mau menyalahkan orang lain. Tapi saya mau mulai dengan memperbaiki diri saya dan mengucap syukur dengan apa yang hari ini saya punya. Saya berdoa hari ini, saudara, mari kita berhenti menyalahkan orang lain. Mari kita berhenti menyalahkan kondisi kita. Tapi mari hari sekali lagi kita mau berkata, Tuhan, aku mengucap syukur dengan semuanya. Karena aku tahu Engkau Tuhan adalah Engkau Tuhan yang baik. Dan kau hari kau berkata, Kak, tapi kondisiku begitu susah. Minta private supply from above. Caranya gimana? Bangun hubungan sebagai bapak dan anak. Minta the spirit of sonship. Itu yang turun dalam hidup setiap kita. Saudara, sebentar kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Sebentar lagi mau menyembah. Saudara, lagu ini cukup lagu yang lama. Tapi lagu ini berkata Tuhan tidak akan pernah memberi kita ular ketika kita minta ikan. Dia tidak pernah memberi kita batu ketika kita minta roti.
Dia Bapa yang baik, dia mencintai kita, dan dia ingin punya hubungan antara Bapa dan anak. Dan dia sedang menunggu kita untuk kembali mempunyai hubungan Bapa dan anak. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau
Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta, kau yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, kau bukakan. Sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Tuhan, hari ini sekali lagi Tuhan, biar ini yang menjadi doa setiap kami, buat jiwa kami mengerti bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami, karena Engkau adalah Bapa yang baik. Hari ini Tuhan, Kau koreksi hati kami jika kami masih menyalahkan orang lain, jika kami masih menyalahkan Engkau, jika kami masih menyalahkan kondisi di sekitar kami. Buat hari ini Tuhan, buat hati kami bertobat. Buat hari ini Tuhan, Kau perbaiki cara pikir dan cara pandang kami. Dan hari kami mau berkata, kami mau berhenti dari semuanya, karena kami tahu kami punya Bapa yang baik dan luar biasa. Tapi hari ini mau berdoa Tuhan, Kau turunkan the spirit of sonship, itu yang turun dalam hidup setiap kami. Buat hari ada hubungan yang diperbaiki, hubungan antara Bapa dan anak itu diperbaiki. Dan sekali lagi, buat setiap hari kami bisa berteriak, Bapakku, Bapakku, Engkau adalah Bapakku yang sejati. Dan buat setiap kami mengerti bagaimana kami dicintai Tuhan dengan luar biasa dan ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan semua yang kami dengar hari ini, Kau meteraikan semua yang kami nyanyikan. Dan apa yang kami doakan, kami nyanyikan, itu yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.